Bapak Ibu Jemaat Gemi Immanuel Tincep yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita masih dalam suasana pandemi COVID-19 sesuai dengan protokol yang ada untuk tidak berkumpul banyak orang. Maka di hari Minggu ini kita boleh mengadakan ibadah di rumah masing-masing. Sebelum ibadah dimulai kan hal yang perlu diperhatikan bahwa ibadah di rumah masing-masing dengan menggunakan media TV kabel dan toa. Jika keluarga tidak terjangkau dengan TV kabel dan toa, masing-masing keluarga beribadah dengan dipimpin oleh Bapak Ibu sesuai pengaturan bersama di dalam keluarga. Apapun media yang digunakan, marilah kita sesungguh-sungguh beribadah. Tentunya atas nama Badan Pekerja menyampaikan selamat datang pada Ibu Pendeta Sheni Kaligi Sembel STH yang akan memimpin ibadah di hari Minggu ini. Dan selamat kita beribadah. Panggilan beribadah, kita percaya Tuhanlah yang menolong dan menguatkan kita semua. Sehingga boleh ada dalam persekutuan sukacita saat ini. Marilah sambil berdiri, kita mulaikan ibadah kita dengan menyanyi NNBTN nomor 4 ayat 1, naikkan doa pada Allah. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Nats pembimbing dalam ibadah ini, Daniel pasal 9 ayat 3 berkata, "Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu." 2 Sabat Lama 47 doa dan keluh. Jadikan yang lemah tegak dan yang kesal senang. Jemaat dipersilakan duduk.
Saudara-saudara, ketika kita berbeban berat, ketika kita jatuh dalam dosa, hanya Allah yang benar-benar peduli dengan kehidupan kita. Marilah saudara-saudara, dengan jujur kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa Pencipta dan Pemelihara kehidupan kami. Di hadapan hadirat-Mu kami datang dan bersujud, mengagungkan kebesaran kuasa dan kasih Tuhan, yang setia menjaga dan memelihara, dan memberkati kehidupan kami. Di tengah berbagai tantangan dan pergumulan, kasih-Mu selalu nyata, memberi kekuatan dan pertolongan. Namun, seringkali kami tidak menghargai kasih setia Tuhan. Keangkuhan dan kesombongan membuat kami lupa diri, lupa terhadap orang lain, bahkan lupa akan Tuhan. Kekuatan dan kekuasaan dalam berbagai bentuk kehidupan membuat kami terjebak pada sikap yang mengandalkan kekuatan diri dan lupa untuk berharap dan bergantung pada kuasa dan pertolongan Tuhan. Bapa, di tengah situasi sulit seperti sekarang ini, kami menghadapi dampak pandemi COVID-19. Tak jarang pula kami jatuh dalam dosa karena ketidakmampuan kami dengan iman dan hikmat menyikapinya. Karena itu ya Tuhan, kami sujud di hadapan-Mu, memohon kasihanilah kami, ampunilah kami, pribadi dan keluarga, masyarakat dan bangsa kami. Selamatkanlah kami dari ancaman murka-Mu ya Tuhan. Sayangilah kami. Luputkanlah kami dari bencana besar virus corona ini. Tuntunlah kami berjalan dan terus berjalan di jalan yang Engkau kehendaki. Mampukanlah kami untuk selalu membangun persekutuan yang sungguh dengan Tuhan dalam doa dan puasa, supaya dalam taat dan setia kepada-Mu, kami boleh menjadi alat selamat di tangan-Mu bagi dunia ini. Ya Tuhan, dengarlah doa kami dan ampunilah kami. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami memohon. Amin. Kita nyanyikan NNBT nomor 11 ayat 1. Ya Allahku, kami mengaku dosa. Dengarlah berita anugerah Allah dalam Mazmur 91 ayat 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 39 ayat 1. Ku diberi belas kasihan.
Jemaat kekasih Tuhan, dengarkanlah hukum Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 34 dan 35. Injil Yohanes pasal 13 ayat 34 dan 35. Demikian firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kita nyanyikan NKB nomor 73, Kasih Tuhan Ku Lembut. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari berdoa. Tuhan Allah dalam Yesus Kristus, Engkaulah firman dan kebenaran dan hidup. Menuntun kami berjalan di jalan yang Engkau kehendaki, seturut maksud-Mu. Di hari Minggu yang kudus ini, sekalian kami jemaat-Mu terpanggil untuk menghayati kebenaran firman-Mu melalui kesaksian Alkitab. Di rumah kami masing-masing, tempat di mana kami beribadah, kami mau menghayati firman-Mu. Maka terangilah kami oleh Roh Kudus. Anugerahkanlah kami hikmat dan pengertian yang baik, untuk mampu memahami segala maksud dan kehendak Tuhan. Kami boleh wujud nyatakan dalam sikap dan perilaku hidup keseharian kami, dimanapun kami pergi dan berada. Biar dalam kebenaran firman-Mu, kami terus diberkati oleh-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa. Berfirmanlah atas kami. Kami sedia mendengar dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di hari Minggu yang kudus ini kita terpanggil untuk membaca bagian Alkitab dalam kitab Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11.
Doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kisleu tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar, dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu, yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi, bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu, aku ini juru minuman raja. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati pembacaan firman-Nya yang suci. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Damai di hati, terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja dan Tuhan dunia, yang terus berkarya bagi kita gerejanya, dalam berbagai bentuk upaya, membangun persekutuan dengan Tuhan di tengah situasi dan kondisi yang serba terbatas oleh karena pandemi COVID-19 yang masih menjadi pergumulan kita, warga gereja sekaligus warga masyarakat. Di tempat di mana kita berada saat ini, di rumah kita masing-masing.
Tentunya kita bersyukur oleh karena kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah, sekalipun tidak di dalam gedung gereja. Di tengah situasi sulit yang sementara kita hadapi, ada begitu banyak hal yang dapat kita lihat, membangkitkan semangat iman kita sebagai orang-orang yang percaya. Media sosial melalui Facebook bahkan WA, kita dapat menyaksikan bagaimana orang saling menguatkan. Orang saling berbagi kiriman yang menyejukkan hati, yang menenteramkan jiwa di saat situasi sulit yang sementara kita hadapi. Ada banyak orang yang setiap hari mengirimkan firman Tuhan, mengirimkan ayat-ayat Alkitab yang kiranya ini dapat memperkokoh dan memperkuat keberimanan kita kepada Tuhan. Bahkan ada juga banyak orang yang mengirimkan hal-hal yang lucu, supaya orang dapat tertawa, supaya orang dapat bergembira. Sebab firman Tuhan mengatakan hati yang gembira adalah obat. Puji Tuhan, oleh karena kita mampu memakai media sosial untuk hal-hal yang positif dan membangun. Hal-hal yang mampu memperkokoh iman kita kepada Tuhan. Terutama dalam penantian kita akan pemulihan yang kita semua percaya akan dikerjakan oleh Tuhan. Oleh karena itu sebagai warga negara, tapi juga sebagai warga gereja, kita bersyukur karena kita turut bersama-sama dengan pemerintah, bersama-sama dengan bangsa dan dunia ini menanggulangi virus corona ini. Tapi juga tentu bukan hanya virus corona. Banyak penyakit-penyakit lain yang dialami oleh masyarakat dan bangsa. Sehingga dengan demikian mereka juga butuh pemulihan dari keadaan ini. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, bacaan kita pada hari ini Nehemia pasal 1 ayat 1 dimulai dengan penanggalan. Hal ini untuk memastikan bahwa pada waktu itu yang memimpin Persia adalah Raja Artasasta. Dan di waktu itu Nehemia dipercayakan oleh raja menjadi juru minum. Dan ini merupakan sebuah jabatan penting yang didasarkan atas kepercayaan. Dan tidak semua orang bisa mendapatkan jabatan ini. Tetapi tentu jabatan ini didapat oleh Nehemia bukan tanpa alasan. Juga pasti melalui sebuah seleksi yang harus diikuti secara ketat. Alasan utama adalah Nehemia dipercaya karena kesetiaannya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat Nehemia menjabat jabatan ini, artinya ia adalah orang penting di istana raja. Dan kemudian ia mendengar sebuah berita yang sangat menyedihkan. Berita itu adalah tembok Yerusalem telah dirobohkan. Pintu-pintu gerbang telah dibakar. Dan tentu hal ini sangat menyedihkan hati seorang Nehemia. Mendengar berita ini, Nehemia tidak menggunakan jabatannya sebagai sebuah kesempatan. Tetapi ia menggunakan imannya, keyakinannya kepada Tuhan untuk datang bersujud
di hadapan Tuhan dengan cara berpuasa dan berdoa. Nehemia berpuasa dan berdoa secara pribadi. Dia menggumuli sebuah bangsa. Itulah bangsa Israel. Hal ini dilakukannya karena Nehemia adalah seorang yang taat, seorang yang beriman, seorang yang setia beragama. Nehemia memiliki keyakinan bahwa doanya tentu tidak hanya akan sekedar didengar oleh Tuhan. Tetapi ia percaya bahwa doanya akan dikabulkan oleh Tuhan. Dan memang jika kita membaca pasal 2 sampai dengan pasal 3 dalam kitab ini, kita akan mendapati bahwa dengan kemurahan Tuhan, permohonan dari Nehemia dikabulkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, Nehemia berpuasa dan berdoa. Apa inti doanya? Apa yang sedang ia puasakan kepada Tuhan? Hal yang pertama adalah ia mengakui dosa bangsanya, yaitu dosa umat Israel. Hal yang kedua adalah pengakuan dosa keluarganya, bahkan dosa dirinya sendiri. Ia mengakui semua kesalahan, semua dosa yang melanggar ketetapan dan perintah Tuhan. Dan hal yang ketiga adalah ia memohon Tuhan kiranya mengabulkan permohonannya. Sama seperti yang Tuhan katakan kepada Musa. Dan ia percaya bahwa Tuhan akan menaruh belas kasihan kepadanya. Dalam doa ia memohon, Tuhan kiranya Engkau berbelas kasih atas bangsa kami. Kiranya Engkau berbelas kasih atas keluarga kami yang telah berdosa, yang telah berbuat kesalahan kepadamu. Dan dengan demikian, Tuhan kiranya mengampuni segala dosa dan kesalahan yang telah dilakukan oleh dirinya sebagai seorang hamba. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan oleh Nehemia ini menunjukkan bahwa Nehemia, walaupun ia memiliki jabatan yang penting di istana raja, tetapi dia tidak kehilangan identitas. Dia tidak kehilangan jati diri sebagai seorang yang beriman kepada Tuhan. Ia tidak pernah merasa bahwa jabatannya itu menghilangkan identitasnya, tapi malah jabatannya itu semakin menunjukkan identitasnya sebagai seorang beriman. Ini adalah sebuah tantangan dalam kehidupan beriman sebagai orang percaya. Ketika kita dipercayakan berbagai peran dan tanggung jawab dalam jabatan dan kekuasaan. Belajar dari sikap hati seorang Nehemia yang bijaksana. Dia tidak memanfaatkan jabatan dan kedudukannya di istana raja, tapi memanfaatkan iman dan kepercayaannya kepada Tuhan. Karena ia percaya jabatan dan kekuasaan adalah anugerah Tuhan. Karena itu dengan iman dia berdoa dan berpuasa, sebab dia percaya dalam doa dan puasa ada kuasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara soal doa dan puasa, ini bukan hal yang baru bagi gereja kita. Bahkan setiap bulan ada program gereja untuk melakukannya. Bahkan sudah berpuluh tahun gereja kita melaksanakannya. Tapi rasanya masih begitu banyak orang yang belum bisa berdoa dan berpuasa, mungkin karena mereka belum terbiasa. Karena itu saudara-saudara,
Dari firman ini kita hendak belajar untuk memahami betapa penting berdoa dan berpuasa. Berdoa dan berpuasa harus memiliki tujuan. Sehingga dengan demikian, memiliki juga sikap hati yang taat dan setia kepada Tuhan sehingga doa dan permohonan kita didengar oleh Tuhan. Sebab berpuasa itu bukan cuma usaha menahan diri dari makan dan minum. Berdoa bukan hanya selama ini yang kita mengerti doa adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan Tuhan. Atau doa hanya sebagai nafas hidup. Tapi berdoa sesungguhnya adalah merupakan tindakan sengaja kita. Siapapun kita untuk berhubungan dengan Tuhan. Berpuasa mempuasakan keadaan kita. Mempuasakan dunia ini. Mempuasakan bangsa ini. Mempuasakan pergumulan kita. Keluarga kita. Mari kita ingat Nehemia. Dalam tindakan iman. Nehemia berdoa dan itu adalah simbol kerendahan hati dari orang-orang percaya di hadapan Tuhan. Karena itu mari kita terus belajar dari firman ini. Seringkali kita menyanyi nyanyian yang berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku. Lagu ini selalu mengingatkan kita bahwa perjalanan hidup kita seringkali gelap. Gelap oleh pelanggaran kita. Gelap oleh dosa kita. Dan oleh karena itu kita butuh cahaya. Kita perlu lampu untuk menuntun perjalanan hidup kita. Di sini Nehemia adalah contoh yang nyata pada kita. Yaitu bagaimana ia terus berjalan pada Allah. Dan dengan demikian, Nehemia melalui firman ini mengingatkan kita bahwa manusia tidak pernah bebas dari persoalan dan masalah. Apapun masalah dan bagaimanapun keadaan kita, kita selalu membutuhkan kekuatan. Kekuatan yang datang dari Tuhan. Sama seperti masalah yang sedang kita hadapi sekarang ini. Ini bukan cuma masalah satu orang. Bukan cuma masalah dua orang. Bukan cuma masalah bangsa. Tapi ini adalah masalah dunia. Apa yang akan kita lakukan? Kita harus seperti apa? Ada cara dan ada petunjuk yang diberikan oleh Tuhan melalui firman ini, yaitu berpuasa dan berdoa. Jalan ini diambil oleh Nehemia karena ia percaya ini cara yang selama ini telah dilakukan oleh umat Israel. Esther juga sama seperti Nehemia. Bergumul dengan kaum bangsanya yang berada di Persia. Di tengah ancaman maut Raja Persia. Esther mengambil sikap iman yang bijaksana. Berdoa dan berpuasa. Bahkan Esther mengajak umat sekalian untuk berdoa dan berpuasa agar selamat dari ancaman maut. Dan Esther berhasil. Nehemia juga berhasil dalam doa dan puasanya. Mereka punya Tuhan yang sama dengan Tuhan kita. Kalau mereka berhasil, kita juga pasti berhasil. Kita yakin kalau kita terus berpuasa dan berdoa, Tuhan akan meluputkan kita dari segala beban, dari segala persoalan dan dari segala kesulitan yang seperti kita hadapi sekarang ini.
Dengan demikian, bila Tuhan membebaskan kita dan bila Tuhan meluputkan kita, maka kita diberi kesempatan lagi oleh Tuhan melihat anak-anak bisa sekolah lagi. Kita masih lihat anak-anak kita kuliah lagi. Kita masih bisa lihat orang-orang bekerja lagi. Berusaha kembali. Ekonomi kita bangkit kembali. Persekutuan di rumah gereja kembali. Segala sesuatu yang menjadi harapan dan kerinduan kita, yang sempat terbatas oleh ruang gerak dan waktu oleh karena pandemi ini, akan kembali seperti sedia kala. Dan itu butuh usaha dan kerja keras. Dalam gumul kita berdoa, Tuhan pasti mendengar. Saudara-saudara, hal yang berikut adalah Nehemia berdoa mengakui kesalahan. Ada dua hal yang ia akui. Pertama, kesalahan bangsanya. Kedua, kesalahan pribadi dan keluarganya. Dosa bangsa dan dosa keluarga menjadi doa utama Nehemia kepada Tuhan. Dan tentu kalau bicara keluarga berarti juga termasuk semua pribadi-pribadi yang ada dalam persekutuan keluarga. Nehemia membawa pengakuannya kepada Tuhan. Kita belajar pada Nehemia untuk membawa dosa bangsa, membawa dosa dunia ini, bahkan membawa dosa kita sebagai pribadi dan keluarga kepada Tuhan. Apa yang kita minta? Seperti Nehemia, kita meminta belas kasihan Tuhan. Sebagaimana Nehemia mendapatkan bahwa Tuhan sungguh-sungguh mengabulkan doa dan permohonannya. Demikian juga kita percaya bahwa jika kita akan terus berdoa bagi pemulihan bangsa dan dunia ini, maka Tuhan akan memulihkannya. Selanjutnya Nehemia mengingatkan kita bahwa jabatan boleh ada pada kita. Kedudukan boleh ada pada kita. Kekuasaan boleh ada pada kita. Tapi itu bukan alasan untuk tidak mengandalkan Tuhan. Tetapi biarlah kiranya setiap jabatan, kedudukan, dan kekuasaan, strata ekonomi yang ada pada kita, mari kita gunakan itu sebagai kesempatan untuk menolong orang lain dan membantu orang lain. Dalam keadaan seperti ini, di mana kesulitan ada di mana-mana, janganlah kiranya kita menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan popularitas diri. Karena kalau kita melakukan ini, maka kita tidak mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Tapi malah dosa akan tetap ada dan akan mendatangkan murka Allah pada kita. Kita harus berani mengatakan, saya menolong orang lain, saya membantu orang lain atas dasar ketulusan hati. Berpuasa dan berdoa tidak memandang jabatan, tidak memandang kekuasaan, tidak memandang kedudukan, tidak memandang strata ekonomi dalam masyarakat. Tetapi semua orang percaya terpanggil untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Supaya dengan kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita sekalian terpanggil untuk meninggalkan segala bentuk iri hati, meninggalkan kesombongan, meninggalkan kecongkakan, meninggalkan keras kepala, meninggalkan makang puji, meninggalkan tinggi hati, meninggalkan menganggap diri paling tahu, paling hebat, paling jago, sampai ada orang bilang, "Stel tahu, padahal nin tahu stel." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang hal yang seperti itu ada dalam realitas kehidupan di mana kita berada.
Apa yang sedang kita alami sekarang ini sesungguhnya adalah cara Allah yang diperkenankan olehnya supaya kita mau mengubah hidup. Merubah sikap, merubah cara berpikir kita, merubah segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Cara kita melihat dan memandang orang lain, bahkan cara kita melihat dan memandang Tuhan. Itulah sebabnya Allah ingin kita menjadi sahabat-sahabatnya. Seperti lagu Sobat dari Galilea. Yesus ingin kita menjadi sahabat-sahabatnya. Sebagai sahabat-sahabat yang memiliki sifat mengasihi, menolong orang lain. Dan inilah kiranya yang akan menjadi identitas kita sebagai warga gereja yang beriman. Tapi juga sebagai warga bangsa yang taat dan setia kepada Tuhan. Sehingga apapun tantangan dan pergumulan yang kita alami dalam kehidupan gereja, masyarakat dan bangsa akan mampu kita atasi. Karena kita percaya dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan. Melalui doa kita yang sungguh kepada Tuhan. Tuhan berkenan mendengar dan memulihkan keadaan kita. Memulihkan bangsa dan dunia ini. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberi persembahan dengan hati yang tulus. Dengarkanlah nats persembahan dalam Roma 12 ayat 1. Saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mengantar kita memberi persembahan, kita nyanyikan Kidung Jemaat 367. Padamu Tuhan dan Allahku. Jemaat kasih sekalian, baik diundang untuk berdiri, kita mendoakan persembahan yang kita sudah berikan. Kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang kekal di sorga, Engkaulah pemilik kehidupan kami. Oleh kehendak-Mu, kami ada dan menikmati hidup, karya dan juang kami. Di sana, janji berkat-Mu kami terima. Oleh karena itu, ya Tuhan Allah, kami bersyukur kepada-Mu berkat-berkat yang sudah Engkau berikan bagi kami. Dan saat ini, kami mempersembahkan korban syukur kepada-Mu. Kiranya Engkau memberkati persembahan yang kami berikan, agar dapat digunakan dengan baik dalam pekerjaan Tuhan di tengah jemaat dan dimanapun itu dibutuhkan. Yang masih ada pada kami, ajarkanlah kami tetap mempergunakannya dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus sumber berkat kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita masuk dalam doa umum.
Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala kemuliaan dipersembahkan bagimu, Tuhan Allah dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang oleh kekuatan kuasa Roh Kudus menuntun kami jemaat-Mu, Jemaat Gemim Immanuel Tincep, boleh beribadah, memuji dan memuliakan Engkau di rumah kami masing-masing. Kami boleh menghayati tuntunan firman dan kebenaran. Kami percaya bahwa panggilan iman sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh-Mu akan tetap mewujud nyata dalam sikap dan perilaku hidup kami untuk merespon karya selamat Tuhan melalui berbagai tindakan dan upaya untuk menata dan membangun kehidupan bersama, tetap dalam penyertaan Tuhan. Firman-Mu hari ini mengajarkan kami untuk tetap tekun berdoa, bahkan berpuasa, menggumuli segala bentuk pergumulan, pribadi dan keluarga, masyarakat, dan bangsa ini, bahkan pergumulan dunia. Dan kami percaya dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan, setiap doa dan kerinduan kami berkenan Tuhan mendengarnya. Terima kasih ya Tuhan Allah, untuk firman-Mu yang benar-benar memberkati kami, mendorong semangat iman kami untuk selalu membangun persekutuan dengan Tuhan. Karena itu Bapa, di hari Minggu yang kudus ini pula, bersama kami berdoa. Berkatilah gereja-Mu dalam pelaksanaan tugas Badan Pekerja Majelis Sinode, Badan Pekerja Majelis Wilayah, Badan Pekerja Majelis Jemaat, di wilayah pelayanan Gereja Masih Injili di Minahasa, termasuk di dalamnya Jemaat Gemim Immanuel Tincep. Berkatilah dengan semangat iman dan sukacita melayani bagi para hamba dan pelayan khusus-Mu, para syemasi, penatua, pendeta, serta semua yang memberi diri bekerja melayani Tuhan. Di tengah situasi dan keadaan yang terbatas, oleh karena keadaan dan pergumulan bersama. Biarlah semangat iman melayani Engkau tetap terpatri dalam kehidupan kami sebagai hamba-hamba-Mu. Berkatilah semua program pelayanan gereja di aras wilayah pelayanan Gemim. Segala bentuk upaya pertumbuhan iman, pembangunan mental dan spiritual yang mengarah pada hidup yang takut akan Tuhan. Kiranya segala sesuatu dapat dikerjakan menurut kehendak-Mu. Bapa, berkatilah bangsa kami dalam pelaksanaan tugas pemimpin-pemimpin negara. Berkatilah presiden dan wakil presiden, para menteri, para wakil rakyat di MPR dan DPR, pusat dan daerah. Berkatilah gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, camat dan lurah, hukum tua dan aparat desa, dalam upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19
yang menjadi pergumulan bersama kami. Diberkatilah kiranya oleh Tuhan. Berkati secara khusus pemerintah Desa Tincep, Bapak Hukum Tua Desa. Kiranya kearifan dan kebijaksanaan dari Tuhan menjadikan pemerintah desa arif dan bijak dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dan kemasyarakatan. Serta berkatilah seluruh masyarakat dalam menopang berbagai bentuk usaha dan upaya pemerintah. Bapa di sorga, berkatilah mereka yang dalam pergumulan kehidupan. Kuatkanlah iman mereka yang mengalami beban-beban hidup. Mereka yang lemah di usia lanjut. Mereka yang lemah oleh karena pergumulan. Tuhan beri kekuatan, kesabaran dan kesanggupan dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Sembuhkanlah mereka yang sakit dan dalam kelemahan tubuh. Mereka yang ada dan dirawat di rumah sakit ataupun di rumah masing-masing. Tuhan berkati mereka dengan kekuatan iman untuk terus berharap pada kekuatan kuasa Tuhan yang sanggup memulihkan dan menyembuhkan. Berilah penghiburan bagi mereka yang berduka dan berkabung karena kehilangan orang-orang terkasih dalam kehidupan. Kuatkan mereka menapaki hari-hari hidup dalam pengharapan kepada Yesus Kristus penghibur sejati yang menjanjikan sukacita yang besar dan sempurna. Kuatkanlah mereka yang dalam kelemahan karena menghadapi berbagai tantangan dan tekanan. Berdoa kami, Engkau beri mereka kesanggupan untuk senantiasa ada dalam ketaatan dan kesetiaan beriman. Beri roh-Mu berkuasa bagi mereka yang diberi kuasa dan wewenang untuk kiranya dapat bertindak dalam arif dan bijak, bertindak dalam akal budi dan hati nurani yang baik. Tuhan berkati mereka yang ditimpa bencana alam, banjir dan tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, badai apapun, kebakaran, bahkan wabah penyakit yang mematikan, seperti yang kami alami dan kami gumuli tentang virus corona yang mematikan. Tuhan kiranya yang akan mengendalikan keadaan, situasi, bahkan wabah ini. Anugerahkanlah kami kehidupan, tapi juga keselamatan. Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu termasuk alam ini. Kendalikanlah semua dalam kehendak dan rencana-Mu. Ampunilah setiap keangkuhan dan keegoisan kami. Ampunilah segala sesuatu yang tidak berkenan kepadamu, agar kami mengalami kehidupan yang dipulihkan. Ya Tuhan Allah, berkatilah mereka yang disebut yatim piatu, anak-anak terlantar, para janda, para duda, yang hidup dalam keterbatasan, kekurangan, dan kelemahan. Kelemahan fisik, sandang pangan. Mereka yang tidak berdaya, agar kiranya mereka dipulihkan, beroleh perhatian, tapi juga kasih. Bapa di sorga, berkatilah generasi bangsa ini, anak-anak kami, para remaja dan pemuda, agar mereka hidup dalam takut akan Tuhan, tahu menghargai kehidupan, diri sendiri bahkan orang lain, bahkan orang tua, dan mau berjuang untuk masa depan yang baik, sehingga mereka juga jauh dari berbagai macam perbuatan yang tercela, tetapi tetap hidup sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki masa depan.
Berkatilah persekutuan hidup rumah tangga dan keluarga kami. Membangun hubungan yang harmonis antara suami istri, orang tua dan anak-anak. Tuhan berkenan memberkati kebahagiaan mereka yang merayakan hari ulang tahun perkawinan. Apa yang Tuhan berkati, diberkati untuk selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan Allah. Kau berkati persekutuan jemaat-Mu yang boleh menyambut dan merayakan hari ulang tahun kelahiran. Tuhan berkati sekalian kami. Terima kasih ya Tuhan Allah. Berkatilah kami yang telah beribadah di hari Minggu yang kudus ini. Ampunilah kami bila Engkau dapati banyak hal yang tidak berkenan kepadamu. Terpujilah Engkau, ya Tuhan Allah. Inilah doa dan syukur kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, diundang kita berdiri. Kita nyanyikan nyanyian penutup, Dia Hanya Sejauh Doa. Kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Jemaat kekasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita di hari Minggu yang kudus ini selesai. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Berseru memanggil namanya, berdoa
gelisah di hati.